Shalom KGCers, welcome to KGC Online Service. Walaupun online dan gak tatap muka, pastikan kita tetap bersuka cita. Karena gak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kuasa Tuhan dimanapun kita berada. Yuk KGCers, kita siapkan hati, waktu untuk menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Jangan lupa catat firman Tuhan yang akan disampaikan, lalu renungkan dan lakukan. Bagi KGCers yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian dapat scan QR Code atau transfer ke rekening yang ada di sebelah sini. Komsel diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam di wilayah masing-masing. Bagi KGCers yang belum berkomsel, kalian dapat langsung DM ke Instagram @KGCLombok. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagram @KGCLombok dan juga subscribe YouTube channel KGC Lombok untuk dapatkan info terupdate dan juga konten-konten menarik yang pastinya memberkati kita semua. Selamat beribadah, happy Sunday and God bless you all. Kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber,
menguatku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamamu hadiratmu nyata, menyenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil, bagi orang yang percaya. Tiada mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk tuntunan-Mu, untuk bimbingan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang lebih tahu yang terbaik buat setiap kami. Engkau satu-satunya Allah yang mengerti dan peduli setiap kondisi hidup kami. Karena itu kami percaya dan kami mau berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Shalom warga kerajaan. Bulan ini temanya Surrender to the King. Salah satu cara untuk menyentuh hati sang raja adalah menyerah sepenuhnya. I surrender all. I'm yours and all that I have is yours. Itu baru betul saudaraku. Sebab Tuhan itu Kurios adalah owner, pemilik kita. Nah saudara, dalam Yohanes 12 ada beberapa golongan orang. Seperti saya sampaikan minggu yang lalu. Ada yang jadi musuhnya Tuhan. Yudas Iskariot itu juru kunci saudara. Juru kunci bendahara. Ya, bendahara daripada keuangan, daripada kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Dia dimasuki roh jahat, dimasuki setan. Jadi musuhnya Tuhan. Ya, dari malaikat bisa jadi setan karena apa? Pride. Di mana malaikat jadi setan? Ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan. Ada golongan kedua yaitu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus cuma menganggap Yesus sebagai guru. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan dibunuh dan sebelumnya disiksa, dia akan mengalami dilecehkan. Mereka malah bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Bayangkan saudaraku. Jadi banyak orang cuma menganggap Yesus sebagai penasehat. Penasihat keuangan, penasihat dalam perkawinan. Ada juga orang yang cuma aji mumpung. Seperti Lazarus. Sudah dibangkitkan dari kematian dan dicatat dia cuma duduk makan bersama mereka. Menikmati berkat Tuhan. Gak salah. Tetapi belum surrender. Ada yang lebih baik. Yang sudah melayani Tuhan. Yaitu Marta. Dia melayani Yesus sebagai seorang sahabat. Yesus adalah sahabatnya. Hopengnya. Teman baiknya. Tapi ada satu lagi yang menyembah Yesus. Yaitu Maria. Dalam Yohanes pasal 11, satu ayat sebelumnya. Kenapa hati Yesus tergerak pergi ke makam daripada kubur daripada Lazarus. Ketika Marta berbicara, Marta adalah murid yang baik. Dia percaya Tuhan akan menolong dan membangkitkan pada akhir zaman.
Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi Maria datang dan tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan Yesus menangis. Menangis saudaraku, ikut merasakan penderitaan daripada Maria. Saudaraku, Maria dari Betania yang membawa yang terbaik, yaitu minyak narwastu, dan mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus, menciuminya dengan dan kemudian dia melakukan Mazmur pasal 2, serve the Lord with fear, dengan trembling, with rejoicing, cium kakinya, tanda tunduk, tanda surrender. Sebelum kita sampai ke sana, kita tidak lebih dari murid Yesus. Dan jangan ada yang jadi musuhnya Yesus. Atau sekedar melayani. Saudaraku, Tuhan panggil kita jadi true worshiper. Bukan true worker, true worshiper. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran secara adalah reality. Jadi kalau orang bicara tentang metaverse, bahwa kita akan masuk jadi gereja yang bisa masuk ke sana percuma, saudara. Karena yang penting reality dan spirituality. Maria mengambil bagian itu, di mana dia menyembah Yesus, tanda surrender to the King. Dan kiranya kita semua, ya, bukan cuma jadi murid yang menerima pengajaran yang indah itu, ataupun ya paling sampai kepada Marta, ya, yang tidak punya waktu mendengarkan Yesus, dia cuma punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada yang lebih penting, kata Yesus, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kiranya itu menjadi kehidupan saudara saya. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Hai semuanya, salam kenal, aku Jessica dan saat ini aku seorang mahasiswa di Universitas Mataram semester 6. Oke, jadi kali ini aku pingin banget nih sharing ke kalian tentang insecure. Pasti teman-teman semua udah gak asing dong tentang insecure ini apa sih sebenarnya. Oke, jadi insecure itu adalah keadaan ketika hati kita merasa gak aman, gak nyaman, kita khawatir, malu, sampai kita itu gak percaya diri gitu. Nah, aku rasa pasti hampir semua teman-teman di sini pasti pernah merasakan yang namanya insecure. Oke, jadi kalau misalnya kita merasakan insecure, kita boleh nggak sih merasa gagal? Kita boleh nggak sih merasa lemah? Oke, jadi ada satu hal yang perlu aku kasih tahu kalian. Kalau misalnya kalian lagi merasakan insecure, lagi struggling dengan insecure, itu kalian jangan sampai merasa gagal, jangan sampai merasa down, karena itu normal banget kok. Jadi itu normal banget, karena hampir semua orang itu pasti ada aja satu hal yang bikin kita itu ngerasa insecure gitu. Terutama kita nih anak-anak muda ya, dimana masa remaja itu kita masih mencari yang namanya jati diri nih. Jadi kita tuh pingin diterima di lingkungan, kita pingin nggak punya haters, kita pingin pokoknya kita banyak banget hal-hal yang kita pinginin terus nggak sesuai ekspektasi. Nah itu dia masa remaja dimana insecure itu adalah hal yang sangat normal. Jadi kalau misalnya kalian insecure, jangan sampai merasa kalian tuh gagal dan lemah. Nah, aku sendiri pun pernah nih struggling sama yang namanya insecure. Bahkan bisa dibilang agak sering sih. Terutama nih cewek-cewek nih. Kalau misalnya di medsos, main medsos terus ngeliat kayak ada yang lebih cantik, ada yang lebih wow gitu. Pasti kita tuh langsung kayak down, kita merasa insecure. Jadi itu hal yang normal banget sih. Jadi waktu SMA pun aku pernah banget nih ngalamin namanya insecure. Pertama kali masuk ke sekolah negeri yang biasanya nih sekolahnya di sekolah swasta, itu tiba-tiba masuk sekolah negeri tuh kaget banget, penuh insecure. Kayak gimana ya kalau mereka nggak terima aku karena beda gitu. Gimana kalau A, B, C, D, banyak banget yang bikin insecure sekalian selain penampilan fisik yang bikin insecure, tapi banyak banget sih hal-hal kecil yang bisa bikin kamu insecure. Tapi guys, itu bukan penyebab utama dari insecure yang kamu alami. Bukan penampilan fisik, bukan apapun itu. Tapi itu karena ada gambaran diri yang gak sempurna di mata kamu. Jadi kamu merasa ada gambaran diri yang gak sempurna. Kamu gak percaya gitu, ada ketidakpercayaan. Nah, gak percaya akan apa? Gak percaya akan
kasih Tuhan yang mengasihi kamu itu apa adanya. Jadi Tuhan itu ngasihin kamu, ketika kamu berdosa Tuhan tetap ngasihin kamu. Di mata Tuhan kamu itu ciptaannya yang sempurna. Jadi ketika kamu merasa gagal, kamu merasa kurang dalam banyak hal, tapi hey, ada satu pribadi yang gak pernah berhenti mengasihi kamu apa adanya. Nah, mau buktinya, nggak percaya? Oke, kita lihat di Roma 5 ayat 8. Di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukannya ini adalah alasan untuk kita nggak insecure, guys. Bukannya ini alasan untuk mengubah insecure kita jadi bersyukur gitu. Masih ada satu pribadi yang mengasihi kita apa adanya gitu. Di saat kita itu masih sering ngelawan orang tua lah, di saat kita itu masih terjerat dalam ketergantungan atau apapun itu, Tuhan mengasihi kita gitu. Nah, terus gimana sih cara aku struggling dalam insecure supaya bebas gitu? Walaupun nggak pernah bebas sih dari rasa insecure, tapi setidaknya kita ingin gitu untuk berubah dan terobati rasa insecure kita. Itu adalah cara yang pertama, kamu harus mengakui kalau kamu itu lagi insecure. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi insecure, kalian jangan takut untuk mengakui kalau kalian itu lagi insecure. Karena ketika kalian mengakui, kalian akan bisa mengatasinya. Kalau kalian nggak mengakui, maka bakal susah banget buat mengatasinya. Yang kedua, kalian harus sadari dan percaya kalau Tuhan tuh mengasihi kamu apa adanya. Terus pegang ini, ketika di pikiranmu tuh ada kayak kamu ini gagal, kamu ini bla 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 bla, itu langsung inget aja firman Tuhan, ingat kebenaran firman Tuhan kalau Tuhan tuh mengasihi kamu apa adanya. Yang ketiga, karena Tuhan mengasihi kamu apa adanya, maka kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau misalnya kalian itu masih membenci diri kalian sendiri, susah banget buat mencintai diri sendiri, nggak apa-apa. Kalian perlu waktu untuk hal itu, tapi terus libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, minta ke Tuhan untuk tuntun kamu supaya kamu sembuh dari itu semua. Karena ingat lagi nih, udah jelas banget di Alkitab dikatakan kalau kamu ini adalah ciptaan yang sempurna. Kamu itu dikasihi apa adanya sama Tuhan kita. Jadi itu dia sih beberapa alasan kenapa seharusnya kita itu nggak insecure. Dan juga sekaligus menjadi cara untuk kita supaya kita stop dari insecure menjadi bersyukur. Jadi untuk kalian lagi insecure, semangat, kita pasti bisa. Halo, perkenalkan nama saya Michael Gosal, umur 19 tahun, dan kesibukan saya sekarang baru kelar sekolah. Menurut saya insecure adalah kurangnya kepercayaan diri seseorang. Insecure juga bisa datang dari dalam diri kita atau dari luar sekeliling kita. Pernah insecure nggak? Pasti pernah. Dengan keadaan dunia sekarang, apalagi hobi saya bermain basket dengan tubuh saya seperti ini, mungkin itu salah satunya. Dan yang lain tentang kelebihan orang lain sih yang belum saya miliki, yang saya pengenin tapi mereka punya dan saya enggak. Kalau cara bebas dari insecure, yang pertama sih meyakinkan diri kita sendiri bahwa kalau kita tuh dilahirkan sama Tuhan tuh otentik ya, diciptakan berbeda dari yang lain, pasti memiliki kelebihan sendiri, dan orang pun bisa insecure dengan diri kita sendiri mungkin. Dan itu sih salah satu cara dari saya biar supaya keluar dari insecure. Pesan buat kalian yang lagi insecure, jangan jadikan insecure itu jadi penghambat buat hidup kalian, tapi jadi pendorong buat hidup kalian tuh biar supaya menjadi lebih baik lagi. Shalom, nama saya Kennedy. Saya bekerja seorang wirausaha, mengatur toko dan barang-barang. Oke, apa itu insecure? Insecure adalah sebuah perasaan cemas, takut, dan tidak percaya diri pastinya. Nah, kalau misalnya menanyakan apakah saya pernah merasa insecure, ya, sampai saat ini. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu insecure, tanda-tanda insecure. Salah satunya adalah rasa insecure itu adalah mencoba membuat orang lain merasa insecure. Yang kedua, memamerkan diri secara terselubung.
3, menceritakan pencapaian mereka setiap saat. 4, menyalahkan diri sendiri bila suatu hal tidak berjalan sempurna. Yang kelima, memiliki kepercayaan yang tipis terhadap orang lain. Nah, saya lebih ke yang kelima, karena punya sebuah trauma di sana, di mana kita dikecewakan oleh orang yang terdekat dengan kita. Nah, sampai saat ini saya masih merasakan insecure itu, tapi merupakan sebuah proses untuk keluar daripada sana. Tidak mudah keluar daripada sana, karena sulit mengubah memori trauma itu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah pelan-pelan dengan mengetahui setiap hal Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, berdasarkan waktu saya mulai membangun kembali rasa percaya diri saya dan belajar dari kesalahan saya dulu. Saya mengerti saya tidak boleh terlalu percaya dengan siapapun, harus banyak memilah-milah. Nah, pesan saya untuk setiap teman-teman di luar yang tetap merasakan insecure, yang pertama itu kita harus tahu dulu Tuhan tuh selalu ada dalam hidup kita. Apabila kita hidup bersama Tuhan, yang pasti Tuhan akan selalu membimbing kita. Dan tidak ada akan namanya rasa takut, karena Tuhan akan menjaminkan masa depan bagi kita. Di ayat Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, setiap kita itu terpanggil oleh Allah karena sebuah tujuan. Jadi jangan kalian merasa insecure. Kalau kalian merasa insecure, kalian tidak bisa melakukan pekerjaan Allah itu. Tapi lawan perasaan insecure itu, keluarlah dari sana. Bisa, saya juga pasti bisa. Dan itu kita sama-sama melewatinya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Gerald, Tantri Abeng Pambudi, bisa dipanggil Gerald atau Abeng, umur saya 21. Sekarang kesibukan saya membantu di gereja, full time di gereja. Kalau tentang insecure sih saya apa itu insecure, mungkin tentang kita nggak percaya diri sih terhadap lingkungan paling sering sih kita lakuin. Kita nggak percaya diri sama apa yang telah lingkungan paksakan terhadap kita ataupun terhadap circle kita. Mungkin kita sering insecure karena hal tersebut. Kalau terhadap diri sendiri pernah atau enggaknya, pernah banget. Yang paling parah tuh ketika mungkin saya lulus SMA ya. Saya sahabatan tuh bertiga dari playgroup sampai sekarang. Teman saya yang satunya bisa masuk FK kedokteran, terus yang satunya bisa jadi polisi, yang satunya bisa jadi teknisi. Nah, terus saya sendiri mikir, saya kemana sih Tuhan? Kenapa saya stucknya gini doang sih? Terus saya ngomel sama Tuhan segala macem. Ketika teman-teman saya bisa mendapatkan kesuksesan mereka secara materinya, lah saya kenapa baru lulus SMA, baru SMK pas itu tetap jadi tukang bersih hotel lah segala macam. Itu pun yang tetap intimidasi saya pas itu. Ketika ketidakcukupan materi pada zaman itu yang membuat saya insecure. Tapi cara saya melewatinya adalah saya mulai belajar bersyukur bahwa nggak semuanya orang di dunia ini pernah mengalami hal-hal tersebut juga. Mungkin ada yang lebih buruk dari saya, mungkin ada yang lebih down dari saya, tapi mereka bisa menyanggupinya. Mungkin orang-orang beruntung terlahir secara materi, tapi yang lainnya mungkin lebih beruntung juga terlahir memiliki punggung dan hati yang kuat untuk mencari usaha mereka sendiri. Jadi kalau teman-teman yang sedang mengalami dalam insecure ini, teman-teman mungkin harus cuma belajar untuk bersyukur aja. Mungkin kalau circle teman-teman membuli teman-teman terhadap insecure ini, mungkin yang teman-teman bisa lakuin merubah circle itu sih. Mungkin kalau pergaulan buruk merusak pribadi yang baik, tetapi pribadi yang baik juga dapat merusak pergaulan buruk. Jangan salah sangka terhadap di mana teman-teman ditaruh. Teman-teman tetap bisa terang sana, tidak perlu malu terus apapun yang teman-teman teman-teman yang punya sih. Teman-teman bakal mendapatkan circle yang tepat yang menerima teman apa adanya. Contohnya kayak komsel di gereja, saling bisa membangun kita satu sama lainnya. Pesan saya buat kalian semua, tetap semangat. Tuhan cinta kamu apa adanya, tidak menilai kamu dari apapun, fisik, materi enggak. Tuhan bodo amat sama itu. Tuhan tetap cuma mau diri kalian aja, ketulusan hati kalian, tidak memandang
apapun dari kalian, Tuhan cinta kalian apa adanya. Dan pesan saya, kalau kalian kebuli sama teman-teman kalian, sama circle kalian, stop, jangan jadikan itu sebagai beban kalian, karena nggak semuanya hidup kalian tergantung dari omongan orang lain. So buat teman-teman tetap semangat, God bless you. Perkenalkan, nama saya William Kevin Sihaan, umur 19 tahun, kesibukan sekarang menjadi mahasiswa. Insecure menurut saya itu adalah perasaan cemas atau kurangnya kepercayaan diri di tubuh seseorang. Pernah insecure atau enggak? Pastinya pernah. Contohnya tuh misalnya ketemu teman tempat tongkrongan, melihat gaya hidup mereka yang terlalu tinggi, terlalu hype gitu, itu pasti kita rasakan insecure gitu. Atau enggak misalnya bertemu dengan teman-teman yang mempunyai kelebihan lain, mempunyai keunikan lain, itu kadang kita merasa insecure. Bagaimana saya bisa mengatasi insecure tuh? Yang pertama sih selalu bersyukur aja, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Kedua, mencoba mencintai diri sendiri. Yang ketiga tuh mencoba mencari kelebihan diri kita, mencari keunikan diri kita agar kita bisa memperlihatkan itu juga kepada seseorang. Oke, pesan saya buat kalian yang pernah insecure, yang sering insecure, mungkin lebih banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kalian miliki sekarang, dan cintailah dirimu sendiri. Hai semuanya, saya Marcella, saya full time di GBI Mataram Miracle Ministry, saya 24 tahun. Insecure menurut saya adalah perasaan yang tidak nyaman, yang membuat kita takut, cemas dalam berekspresi atau dalam menunjukkan sisinya kita sendiri. Itu menurut saya. Insecure saya adalah ketika orang-orang bilang saya, ih kamu gemuk ya, kamu gendut ya. Seperti itu, kok kamu hitam sih sekarang? Kok kamu pendek ya? Jadi seperti itu tuh yang buat, atau enggak kadang wah kapan nih wisuda? Nah itu salah satu insecure saya sih selama ini. Cara saya melewatinya adalah yang pertama berpikir positif, terus yang kedua belajar memahami diri sendiri, belajar menerima diri sendiri, dan yang ketiga tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan terakhir berani menunjukkan siapa kita sebenarnya. Buat kalian yang secure, tenang aja. Kalian tuh cantik, kalian tuh perfect, kalian tuh tampan, kalian tuh keren kok, gitu kan. Ya tinggal kalian cari diri apa yang menjadi diri kalian sendiri. Jangan dengarkan kata orang. Jauhilah orang-orang yang mungkin menurut kamu itu membuat kamu insecure atau toxic jadi buat hidup kamu. Itu dijauhin aja gitu. Dan yang terakhir, berpikirlah positif untuk diri kamu. Dan jangan lupa berbahagia aja. Sit down.